Beza Nabi, beza perjuangan. Nabi Musa alaihissalam belum lagi lahir ke atas dunia, dia sudah berhadapan dengan Fir'aun. Ketika itu Fir'aun takut, cemas, khawatir. Rupa-rupanya dia bermimpi melihat ada satu anak kecil yang menarik mahkotanya. Dia akan kehilangan singgasana kekuasaan. Maka dia kumpulkan semua tukang-tukang sihir. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak lelaki akan disembelih, anak perempuan akan dibiarkan hidup. Lalu kemudian apa yang terjadi selepas itu? Allah menunjukkan kuasanya. Wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan ilham kepada Yukabat, perempuan yang kuat itu bernama Yukabat. Wa auhayna ila ummi Musa, kami ilhamkan, bisikan halus ke hati Yukabat. Lalu dia letakkan anaknya itu di dalam sebuah box kecil di atas sungai Nil. Lalu apa kata Allah? La takhafi, jangan engkau takut. Wa la tahzani, jangan engkau bersedih. Inna radduhu ilaik, kami akan mengembalikannya. Kalau engkau melepaskannya dalam keadaan seorang budak kecil, kami akan mengembalikannya kepada engkau dalam keadaan minal mursalin. Dia akan menjadi rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam, dia diselamatkan Allah, tapi diselamatkan lari daripada terkaman singa, tapi dia masuk ke dalam kandang singa. Dia besar di istana Fir'aun, sampai pada akhirnya Allah ingin mengeluarkan dia daripada istana Fir'aun, sehingga ada dua orang yang sedang bercanggah. Lalu kemudian fawakazahu Musa, Musa memukulnya, lalu kemudian orang itu mati. Maka ada kekhawatiran, ketakutan dalam hati Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pergi bernaung, berlindung di bawah satu pohon yang rindang. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, itu aku melihat ada sebatang pokok kayu. Pokok apa itu wahai Jibril? Jibril menjawab, itulah pokok kayu tempat Nabi Musa bernaung, berlindung di masa dia dikejar oleh pasukan Fir'aun. Sampai akhirnya yang menyelamatkan Nabi Musa juga perempuan. Kalau dulu dia diselamatkan seorang wanita, seorang perempuan yang menghanyutkan dia ke sungai Nil, maka saat dia bersusah hati, ada dua perempuan yang sedang mencari air. Perempuan itu adalah anak Syuaib. Lalu kemudian Nabi Musa menolong mereka, sampai akhirnya perempuan itu menawarkan pertolongan. Jika engkau tiada tempat bernaung, jika engkau tiada tempat tinggal, maka ikutlah bersama dengan kami. Akhirnya anak Syuaib memperkenalkan Nabi Musa alaihissalam kepada Syuaib. Lalu kemudian apa kata anak Syuaib? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayah, lama sudah ayah ingin mencari seorang pengembala kambing. Inilah orang yang baik wahai ayah. Inna khaira man ista'jarta, kalau engkau ingin menjadi seorang pekerja, maka pencari pekerja inilah orang yang baik. Sifat dia dua. Yang pertama al-qawi, orangnya kuat. Yang kedua al-amin, dia orangnya amanah. Lalu kemudian Syuaib ada rasa curiga dalam hatinya. Wahai anakku, wahai putriku, dari mana engkau tahu bahwa lelaki ini kuat? Kerana tadi kami lama menanti. Orang beratur ingin mengambil air, tapi lelaki ini dia mampu menggulingkan satu batu. 30 lelaki tidak kuat, tapi dia bersendirian mampu untuk mengalihkan batu dari tepi perigi. Dari mana engkau tahu dia orang yang amanah? Tadi manakala kami berjalan, kata anak Syuaib, kami berada di hadapan, dia di belakang, kerana kami yang tahu jalan. Tapi kemudian ketika angin berhembus kencang, nampak lekuk tubuh badan kami, dia suruh kami ke belakang. Dialah yang berada di hadapan. Dia orang yang kuat dan dia adalah orang yang amanah. Apakah ini cukup untuk mendapatkan al-falah? Belum. Al-falah masih jauh. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perjuangan yang lebih kuat lagi. Nabi Musa alaihi salam, thamaniyah hijaj, engkau aku nikahkan dengan anakku, kata Syuaib. Maharnya bukan emas, maharnya bukan Al-Quran, tapi engkau mengembalakan kambing. Thamaniyah hijaj, 8 musim, 8 tahun. Nabi Musa bukan menolak, Nabi Musa tidak berberat hati. Nabi Musa menyempurnakannya menjadi 10 tahun. 8 dia tambah menjadi 2, dia jadikan lengkap 10 tahun Nabi Musa alaihissalam. Perjuangan mengembalakan kambing berat.
Kambing ada yang besar, ada yang kecil, maka kambing mesti dibawa serta semua. Kambing ada yang cepat, ada yang lambat, kambing mesti kenyang semua. Kambing akan diterkam serigala, kambing akan diterkam binatang berbisa. Bila kambing yang dibawa 30, maka yang kembali pun mesti 30. Maka semua nabi-nabi mengembalakan kambing. Nabi Musa mengembala kambing, Nabi Isa mengembala kambing, dan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, rasul utusan Allah yang juga awal hidupnya mengembalakan kambing. Kerana mengembalakan kambing adalah falah, perjuangan, kesabaran, ketelitian. Mata tak boleh terpejam kerana banyak ancaman, kekhawatiran yang akan membunuh, memakan kambing-kambing yang sedang berada di padang rumput. Lalu kemudian setelah dia siap, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Musa, semuanya sudah siap. Falah, perjuangan engkau sudah siap. Idhab ila Fir'aun, pergilah engkau menghadap Fir'aun. Innahu ta, dia sudah melampau batas. Tapi jangan berkata kasar. Wa qula lahu qawlan layyina, cakapkanlah kata-kata layyina, kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha, mudah-mudahan dia mengingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam menghadap Fir'aun. Sebelum itu dia berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada hamba. Wa yassir li amri, mudahkan urusan hamba. Wahlul 'uqdatam min lisani, buat lisan hamba mudah menyampaikan pesan-pesan engkau ya Allah. Tapi dia tiada boleh bersendirian, dia mesti ditemani sahabat, kawan. Waj'al li waziran min ahli, berikanlah saya seorang kawan, sahabat, penolong. Haruna akhi, saudara saya bernama Harun alaihi salam. Lalu kemudian Nabi Musa alaihi salam menghadap Fir'aun. Rupa-rupanya al-falah, perjuangan belum selesai. Fir'aun tidak mau tunduk kepada perintah Musa alaihi salam. Dia mengejar Nabi Musa. Pada saat itulah mukjizat terjadi. Nabi Musa memukulkan tongkatnya, dia selamat. Lalu kemudian Fir'aun tenggelam. Falamma adrakahul gharaqu, ketika lehernya sudah masuk air yang masin, saat itu dia berkata, amantu bi rabbi Musa wa Harun, saya beriman, saya percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun. Tapi ketika itu iman tiada berguna. Innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah menerima taubat seorang hamba qabla an yugharghir, sebelum dia gharah-gharah. Kalau sudah sampai gharah-gharah, Allah tak lagi menerima. Ketika semuanya sudah tenggelam, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bagaimana mereka yang menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-yawma nunajjika bibadanika, hari ini kami selamatkan engkau bibadanika, dengan badan engkau sekali. Badannya tidak dimakan ikan, badannya tidak dimakan ulat. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Al-yawma nunajjika, hari ini kami selamatkan engkau bibadanika, dengan badan engkau. Bagaimana mereka boleh mengenali begitu banyaknya bala tentera daripada Fir'aun? Mereka boleh mengenali ini Fir'aun. Allah Ta'ala menimbulkan jasad Fir'aun di atas Laut Merah, lengkap dengan bajunya. Dengan baju itulah mereka boleh membezakan bahwa ini adalah Fir'aun. Selepas itu mereka memakaikan kain, memakaikan tradisi mereka, akhirnya sampai hari ini. Lalu kemudian ketika semua begitu banyak mami, lalu bagaimana mereka boleh membezakan bahwa ini Fir'aun, ini bukan? Seorang orientalis daripada Prancis bernama Maurice Bucaille mengatakan salah satu dalil bahwa ini adalah Fir'aun, kerana ketika dibuka hatinya, dibuka parunya, dibuka tempat bernafasnya, mereka menemukan ada garam di dalam. Apa makna garam? Biasa kita bila terminum air, kita akan tersedak, karena air tidak akan mungkin masuk ke tempat bernafas. Ternyata kematian yang paling menyakitkan adalah matinya Fir'aun ketika air garam masuk ke dalam paru, dan ketika air garam masuk ketika sedang minum bernafas. Itulah kematian yang paling menyakitkan. Allah hanya ingin bercerita kepada kita, kalau seorang bayi boleh selamat dengan air, bayi itu bernama Musa alaihissalam. Ternyata seorang Fir'aun tak boleh diselamatkan dari air. Kalau bayi yang dimasukkan ke dalam air boleh hidup, ternyata Fir'aun yang masuk ke dalam air mati. Itu semua Allah ingin tunjukkan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.